Pemirsa, berhati-hatilah saat berkendara dalam perjalanan liburan Anda. Sebuah mobil ditumpangi 6 wisatawan terguling di kawasan pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Petugas mengevakuasi sebuah minibus yang terguling di Tanjakan Cisarakan, Sukabumi, Jawa Barat. Mobil berisi 6 wisatawan ini terbalik di tengah jalan hingga menutupi jalan alternatif Cikidang, Pelabuhan Ratu. Peristiwa bermula saat mobil yang sedang berupaya melintasi tanjakan tiba-tiba terhambat kendaraan lain di depannya. Mobil ini pun terhenti di tengah tanjakan. Saat hendak kembali melaju, mobil diduga tak kuat menanjak hingga mundur dan terguling. Di depan tuh ada mobil sama ada motor. Katanya motornya nggak kuat. Akhirnya yang ini jadi ikut diem kan. Terus pas mau naik lagi udah nggak kuat jadinya mundur. Terus ngeguling. Pada saat kejadian Akang di dalam mobil itu? Iya. Posisinya di kursi mana? Di belakang sopir. Di belakang sopir. Nah, semua penumpang itu pada saat itu langsung gimana? Langsung menyelamatkan diri kah atau seperti apa begitu terguling? Tenangin dulu, terus saling pastiin keadaan masing-masing. Udah itu nanti ada yang bantu baru kita keluar ketika udah. Akibat insiden ini, 2 orang terluka dan 4 lainnya selamat. Ke-6 orang di dalam mobil baru saja pulang dari objek wisata Pantai Pelabuhan Ratu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal pinisi tenggelam usai diterjang angin kencang di perairan Sarangan di Denpasar, Bali. Para penumpang panik dan terjun ke laut. Pemirsa, beginilah detik-detik kapal pinisi Sarandi of the Seas yang tenggelam di perairan Sarangan, Denpasar, Bali akibat diterjang angin kencang. Kapal yang sedang diperbaiki di pelabuhan Sarangan ini tiba-tiba diterjang angin hingga menyebabkan kapal miring dan perlahan tenggelam. 3 kru dan 8 teknisi yang berada di atas kapal pun panik hingga terjun ke laut. Pemirsa, istri pelatih Valencia FC yang tenggelam di Labuan Bajo, NTT menangis histeris saat melihat jasad putrinya yang baru ditemukan. Sementara itu pelatih Valencia FC Martin Carreras Fernando dan 2 anaknya yang lain hingga kini belum ditemukan. Mar Martinez Ortuno menangis histeris menyaksikan putri kesayangannya telah terbujur kaku di dalam kantong jenazah. Mar adalah istri dari pelatih tim sepak bola Spanyol putri Valencia CF, Martin Carreras Fernando, yang hingga kini belum ditemukan. Martin dan 3 anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan 1 jenazah korban KM Putri Sakinah yang diduga anak dari Martin Fernando. Jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan di sekitar Pulau Serai Senin pagi. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Pada pukul 07.00. Begitu melaksanakan pencarian, tim terima informasi pada pukul 06.05 bahwa satu body bag, 1 korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam atau tenggelam. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke pelabuhan Labuan Bajo dan dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Labuan Bajo. Sebelumnya KM Sakinah yang ditumpangi pelatih Valencia dan keluarganya tenggelam di sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, NTT, Jumat malam. Kapal yang mengangkut 11 orang itu mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Pelatih Valencia Martin Fernando dan 3 anaknya terbawa arus. Sementara istri dan 1 anaknya yang lain selamat. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario, iNews melaporkan.
Pemirsa, sementara itu pemerintah meminta pencarian pelatih Valencia dan 2 anak yang masih hilang untuk dipercepat. Tidak hanya itu, pemerintah juga melarang pelayaran di Labuan Bajo. Kita memonitor adanya kejadian kecelakaan di Labuan Bajo yang kami juga minta kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Kemenhub ya, untuk bekerja keras secepat mungkin melakukan penanganan karena menurut informasi terakhir korban masih belum ditemukan. Pemirsa, cuaca ekstrim yang terjadi selama akhir Desember hingga awal Januari membuat pemerintah melarang pelayaran di Labuan Bajo. Kementerian Pariwisata juga mengimbau pelaku wisata untuk menghindari wisata bahari. Pemerintah melalui kantor Kesyah Bandaran Labuan Bajo sudah menutup sementara layanan surat persetujuan berlayar untuk tujuan Padar Komodo dan juga sekitarnya. Kami mengimbau kepada seluruh operator kapal wisata agar mematuhi arahan ini serta menghindari aktivitas wisata bahari hingga keadaan dinyatakan aman. Kepada para nahkoda dan juga pengelola kapal wisata, pastikan kelayakan kapal Anda, peralatan keselamatan, jalur komunikasi, dan juga tempat berlindung jika cuaca memburuk. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan destinasi untuk memastikan situasi terkendali dan juga wisatawan tetap terlindungi. Saya berharap wisatawan tetap waspada, mengikuti informasi resmi, dan jangan memaksakan perjalanan laut di tengah cuaca ekstrim. Jelang pergantian tahun, ribuan calon penumpang masih membadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hari ini 152.000 penumpang datang dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sejak pagi, ribuan calon penumpang pesawat memadati area counter check-in Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebagian besar calon penumpang didominasi keluarga yang memanfaatkan libur panjang untuk berlibur ke destinasi wisata maupun pulang ke kampung halaman. Hari ini 152.000 penumpang melintas di terminal keberangkatan dan kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu di stasiun Pasar Senen, pemirsa, 16.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen. Angkanya meningkat dibandingkan kemarin. PT KAI Daop 1 menginformasikan tiket libur Nataru masih tersedia sebanyak 116.740 tiket untuk keberangkatan 30 Desember hingga 4 Januari 2026. Di Pelabuhan Merak, Banten, ribuan kendaraan akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Bagian kendaraan didominasi, pemirsa, oleh keluarga yang ingin berlibur di kampung halamannya. Tercatat 4.000 kendaraan masuk ke Pelabuhan Merak. Sedangkan jumlah penumpang diseberangkan ke Pulau Sumatera dari Pelabuhan Merak lebih dari 35.000 orang. Pelabuhan Merak sempat diguyur hujan deras. Meski begitu, perjalanan kapal menuju Bakauheni cukup lancar. Libur Natal dan Tahun Baru bersamaan dengan libur sekolah, di mana kawasan Malioboro, Yogyakarta ini diserbu oleh wisatawan. Wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung hingga kota-kota lain di luar Jawa. Hadirnya live music tradisional angklung dari musisi jalanan di beberapa titik pedestrian Malioboro menghibur para wisatawan yang ingin menikmati suasana malam di Malioboro. Kepadatan wisatawan di jantung pariwisata kota Jogja ini diprediksi meningkat hingga malam pergantian tahun nanti. Sementara itu, ratusan wisatawan juga menyerbu objek wisata di Jatim Park. Sejak awal libur sekolah hingga menjelang penghujung tahun ini, jumlah wisatawan terus meningkat, di mana diprediksi akan berlangsung hingga awal tahun baru. Kalau ini kita sebutnya, saya nggak punya kata juga. Dan ini juga udah.
Namun lain halnya di Bali. Biasanya ramai oleh turis domestik dan mancanegara. Kali ini Bali disebut-sebut sepi wisatawan. Ya, di media sosial warganet ramai mengunggah video suasana Bali yang memang tidak ramai seperti biasanya. Bisa dilihat Bandara Bali tuh benar-benar kosong melompong, yang biasanya tuh penuh banget di musim liburan kayak gini. Bahkan kafe-kafe juga kosong melompong. Aneh banget, biasanya liburan begini tuh penuhnya minta ampun. Seorang wisatawan merasa heran dengan kondisi Bali yang tidak seperti biasanya. Dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, ia menunjukkan suasana sepi mulai dari penerbangan hingga Bandara Ngurah Rai. Beberapa video di media sosial juga menunjukkan suasana pantai dan sudut-sudut objek wisata Bali yang lengang. Kondisi ini membuat publik heran karena di saat musim liburan, Pulau Dewata yang selalu jadi primadona destinasi wisata justru sepi peminat. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengakui jumlah wisatawan domestik memang sedikit menurun. Fenomena ini diduga akibat pemberitaan mengenai cuaca Bali yang kurang baik. Agar tetap bisa menikmati liburan, masyarakat memilih mengunjungi kota-kota lain seperti Yogyakarta. Namun sebaliknya, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali justru meningkat hingga 7 juta orang. Tapi memang wisatawan Nusantaranya sedikit menurun. Mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain ya. Jadi mereka berjalan-jalan di Jawa kebanyakan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta juga. Meski sempat disebut sepi, aktivitas pariwisata Bali tetap berjalan dengan baik. Salah satunya di kawasan Canggu yang sejak pagi hari telah dipadati kendaraan wisatawan menuju ke sejumlah objek wisata terkenal. Tim Liputan iNews melaporkan.